Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumil jum'ah wasyarrul muharram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'ul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nanu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtamin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari Jumat yang penuh mubarakah ini. Kita dapat menjalankan aktivitas Jumat kita seperti Jumat biasanya. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukur nikmatnya. La in syakartum la zidannakum. Kemudian salawat dan teriring salam sebagai mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan kita dari minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan, alam jahiliyah, alam kebodohan menuju alam yang terang menderang sampai saat sekarang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita bisa ikhlas istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai umat akhir zaman, umat yang terbaik. Lewat mimbar yang mulia ini, hati juga tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan, wabil khusus kepada pribadi adik sendiri dan umumnya para jamaah. Marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jitinab sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Sidang jamaah Masjid Baitul Hasib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan Jumat yang penuh mubarakah ini hati mengambil tema khutbah dengan tema cara terbaik tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini, saat ini kita telah melihat di media apa yang terjadi. Sesama saudara kita, sesama muslim, antar umat Islam. Tentu bagaimana anggapan daripada saudara-saudara kita yang lain. Kok mengapa antar saudara saling berkelahi? Ya. Maka disinilah pentingnya untuk bagaimana kita menyikapi terhadap sesuatu kejadian, wabil khusus yang menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyampaikan sesuatu kebaikan, menyampaikan sesuatu kebenaran. Sementara nahi munkar adalah bagaimana kita mencegah kemungkaran. Dan semua itu harus dilaksanakan dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasan. Kita malu terhadap agama-agama lain. Mengapa antar sesama kita kok terjadi perpecahan? Padahal sama-sama ingin menegakkan yang namanya kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Untuk mewujudkan negeri kita Indonesia yang tercinta ini, ballatut thayyibatu wa rabbu ghafur adalah perkara yang gampang-gampang susah. Tapi bisa tidaknya melahirkan, menciptakan sesuatu yang baik, maka tergantung kita bagaimana melaksanakannya.
Pasalnya semua hal saling berhubungan, saling terkoneksi antar kita sebagai manusia alam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung perilaku kita. Manusia diamanatkan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagaimana perlakuan kita kepada sesama manusia? Perlakuan kita kepada alam raya ini. Kita kepada alam raya ini sebagai ciptaan Allah semuanya harus semuanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya menjadi tugas kita semua untuk membuktikan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Khatib bacakan tadi. Di awal khutbah surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat manusia, adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, maka umat yang terbaik itu adalah menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik. Dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Kemudian wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah. Inilah hal yang ketiga, kita sebagai umat yang terbaik. Allah yang menegaskan, Allah yang memfirmankan, bukan kata para nabi, bukan para rasul, tapi Allah sendiri memberikan motivasi bagi kita untuk bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah umat yang terbaik, apalagi di akhir zaman ini. Untuk menjadi umat yang terbaik, kita semua harus terus menebar, menyemai kemaslahatan kebaikan dimanapun kita berada, apalagi di negeri di mana kita tinggal saat sekarang ini. Untuk menjadi khairu ummah diperlukan syarat-syarat utama. Di samping semuanya syarat beriman kepada Allah, umat Islam harus berkomitmen menyeru manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka daripada kemungkaran. Itulah inti misi daripada ajaran Islam. Jangan lupa, dari ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menggunakan istilah ya'duna yang berarti berdakwah. Dan dakwah ini bukan hanya tugasnya para ulama, para kiai, para ustaz, para mubalik. Ini adalah tugas kita semua untuk menyampaikan yang namanya kebaikan. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan antar kita, walaupun dia seorang kiai, seorang ulama. Ketika dia salah, kita harus ingatkan bahwa itu hal yang salah. Mungkin antum lupa. Karena bagaimanapun juga yang namanya iblis, setan yang terkutuk, akan selalu merayu, menggoda, mencari temannya untuk ke neraka nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk itu sekali lagi, bagaimana kita ini di Indonesia yang tercinta ini, apa yang kita dilihat di media saat sekarang ini, antara saudara-saudara kita terjadi sesuatu perkelahian, terjadi sesuatu pembunuhan antar umat Islam, maka marilah betul-betul kita mengingatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Walau syaa rabbuka la amana fil ard kulluhum jami'a. Afa anta tukrihan nas hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi iznillah wa ja'a sa'alal ladzina la ya'qilun. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar menjadi orang yang beriman? Dan tidak seseorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Demikianlah bukti bagaimana kemuliaan, keagungan, nilai-nilai kemanusiaan di dalam Islam. Namun sayangnya selalu ada segelintir orang yang sering menodai nilai-nilai keagungan ini dengan melakukan sesuatu pemaksaan, bahkan perusakan anarkis, mengatasnamakan nahi munkar. Mereka menganggap bahwa jalan itu adalah jalan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu salah. Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi
Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa zalika adha'aful iman. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisan kita. Jika tidak bisa, maka hati kita, dan itu memang merupakan daripada selemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 49. Hadirin sekalian jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memuat 3 jalan bagaimana kita memunggah kemungkaran. Namun semuanya itu harus betul-betul dengan hikmah, bukan anarkis. Maka dari itu intinya dalam khotbah yang singkat ini, marilah kita sebagai warga negara Indonesia menciptakan sesuatu perdamaian dengan menjalankan yang terbaik, yang namanya menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, sehingga keimanan kita tetap kokoh, jaya, terarah di dalam negeri yang tercinta ini. Mungkin demikianlah khotbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara ikama liman jahada wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mukbiran wa abira, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'adallahu min ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat wa tabi'in wal ulama wa insyaallah ta'ala bi rahmatillah wa karamatihi minal amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa hrimna dunya minal iman wa anshurna yawmal qiyamah mal iman wal jannata daras salam mal iman. Allahumma jal baldatana hazihi aminatan mutma'innah ala khususan bilad Indonesia al-kahira al-madinatul batam ballatut thayyiba wa rabbu wa ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadah Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qum fa'alus shalah.